Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenny Sri Utaminingsih dari SMPN 1 Kedungring. Saya adalah CGP Angkatan 11, kelas 240B, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai kepercayaan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian, semua murid sama, tidak ada yang berbeda. Jadi, saya menganggap bahwa murid yang saya ajar mempunyai kebutuhan yang sama, mempunyai perkembangan yang sama, dan mempunyai sifat dan karakter anak-anak yang sama. Yang selanjutnya adalah transfer materi dan pengetahuan intelektual. Jadi pengajaran atau pendidikan bagi saya adalah hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan intelektual yang saya miliki kepada anak-anak sesuai dengan modul pembelajaran yang saya miliki. Dan yang selanjutnya adalah mementingkan hasil akhir setiap materi. Saya hanya berpacu pada nilai yang dihasilkan oleh anak-anak tanpa mengetahui bagaimana proses atau kegiatan yang dilakukan anak-anak selama proses pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pastinya ada perilaku atau pemikiran yang berubah dari saya, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Yang kedua adalah setiap murid mempunyai keunikan. Jadi, setiap murid yang saya ajar seharusnya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selain kelebihan dan kelemahan itu, mereka mempunyai bakat, mempunyai karakter, dan keunikan. Tidak ada satu siswa atau murid antara satu dengan yang lainnya mempunyai karakter yang sama. Mereka pasti mempunyai perbedaan atau keunikan sebagai ciri khas dari pribadi masing-masing. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menyeluruh. Di sini saya memahami bahwa guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan sebagai hasil akhir dari sebuah pendidikan, tetapi guru juga harus mampu memberikan contoh sehingga menjadikan anak atau siswa mempunyai budi pekerti yang luhur. Yang selanjutnya adalah mengawal setiap proses pembelajaran. Di sini saya sebagai guru bukan hanya menilai hasil akhir yang dihasilkan oleh setiap murid, tetapi saya juga harus mengawal setiap proses pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator yang mengawal setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap murid. Hasil akhir bukan menjadi penentu segalanya atau penentu keberhasilan setiap siswa, tetapi proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut yang menjadi penilaian bagi siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, sebagai guru saya harus mempunyai karakter atau kepribadian yang sabar dan ikhlas dalam menerima bagaimana keadaan murid yang saya ajar. Kemudian, memahami karakter murid. Saya harus memahami bagaimana karakter setiap murid. Jadi, setiap murid mempunyai keunikan masing-masing. Saya sebagai guru harus memahami karakter atau keunikan siswa tersebut. Kemudian menghargai keunikan setiap murid. Nah, disinilah saya berperan aktif sebagai guru dalam menerima atau menghargai keunikan setiap murid yang mempunyai keunikan atau ciri khas masing-masing. Apa
yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang harus saya terapkan dalam proses pembelajaran yang harus saya lakukan sebagai guru adalah saya harus merancang pembelajaran yang menarik. Di sini bukan hanya menarik untuk dipelajari siswa, tapi juga harus memberikan kesan atau suasana yang menyenangkan. Kemudian menjadikan murid sebagai subjek pendidikan. Jadi, siswa sangat dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi siswa juga mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, untuk berekspresi, dan mengembangkan dirinya sesuai potensi yang dimilikinya. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21. Di sini, dalam penerapan pembelajaran abad 21, saya harus memberikan pembelajaran yang kritis, kreatif, komunikatif, serta berkolaboratif. Demi mencapai semua kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpacu pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangankarsa tuturi handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang tengah memberikan semangat, yang belakang memberikan dorongan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.